Kembali lagi di Baskara Tutorial. Di video kali ini kita akan membuat surat gadai dengan menggunakan hyperlink dan concatenet. Oke, ini adalah requestan teman-teman saya sendiri ya. Dia membuat contoh surat gadai atau surat jual sawah. Bagaimana cara membuatnya? Gak perlu lama-lama, mari kita mulai aja tutorialnya. Dari teman-teman di sini mungkin ada yang udah pada tahu ya tentang pembuatan surat gadai atau surat jual tanah dan sebagainya. Susunan itu seperti apa? Nah, saya akan tampilkan dulu nih contoh yang teman saya kirim tadi nih. Saya screenshot dulu, kemudian saya simpan di sebelahnya dulu nih. Kita perhatikan terlebih dahulu di sini ada bagian-bagian yang tetap atau bagian-bagian yang harus ada di situ. Seperti ini, udah saya tandain. Kemudian ada bagian yang bisa berubah-ubah atau bisa diganti tergantung kondisi. Saya tandain dengan warna biru. Mari kita buat terlebih dahulu format penulisannya ya. Nah, teman-teman di sini ada bagian-bagian yang saya kosongkan ya, atau spasi-spasi yang saya kosongkan di daerah di bagian 19 di sini di bagian row 19 sampai row 25. Nah, di sini adalah isi yang berisi deskripsi seperti ini. Kenapa nggak saya tulis satu-satu kan? Padahal kan di sini udah ada tulisannya. Nah, di sini maksudnya nanti kita akan buat fungsinya biar terlihat lebih natural seperti penulisan pengetikan seperti pada umumnya ya, tetapi berbentuk dengan rumus kayak gitu. Dan juga ada di bagian-bagian satunya yaitu bagian-bagian tanggal. Yang pertama saya akan setting dulu bagian format selnya, ukuran selnya. Itu buka bagian format, kemudian kita atur row-nya dan height-nya. Kemudian size-nya juga diukuran dengan ukuran letter ya. Terus rubah hurufnya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya besarnya sekitar 12 sebagai standar penulisan kayak gitu. Nah, udah selesai, kita rapihkan. Kemudian kita cek di print preview sampai terbentuk sesuai dengan batas-batas kertasnya. Nah, udah pas, kita rapihin lagi biar terlihat lebih natural kelihatannya. Hampir sama lah dengan contoh yang teman saya kirim. Oke, menurut saya sudah pas. Nah, udah pas ya, kanan kiri, di atas bawah, depan belakang juga udah pas ya. Nah, setelah selesai kita akan buat satu buah lagi sheet dengan nama database. Nah, fungsi database di sini adalah untuk tempat input datanya ya. Kita siapin slot-slot untuk tempat input datanya. Oke, udah cukup kayaknya ya. Kita masuk ke bagian deklarasi penulisan kalimatnya. Nah, setelah selesai penulisannya, kita beri spasi di awal dan di akhir kalimatnya atau tulisan-tulisan yang akan dideklarasikan. Fungsinya biar kita enggak terlalu menulis lebih panjang lagi ya untuk penulisan rumusnya. Nanti soal pakai rumus akan panjang banget kalau kita nggak pakai spasi di awal dan di akhir kalimat.
Oh ya, untuk RP saya tambahin lagi rupiah biar nggak capek-capek nulis lagi saya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita akan coba input dulu ya. Kita input sebagai contoh aja dulu. Nah, ada yang ketinggalan, yaitu saksi. Belum ya, saksi ternyata di bawah belum, lupa saya. Siapin slotnya untuk saksi, saksi 1, saksi 2, saksi 3. Nah, oke, sudah selesai. Nah, perlu diperhatikan di sini status jual atau status gadainya. Di sini kan tulisannya di dalam deskripsi itu telah terima menjual sanda untuk jual, sedangkan untuk gadai itu menggadaikan. Kalimatnya seperti itu. Kenapa kita nggak tulis langsung menjual sanda atau menggadaikan? Tujuan saya selanjutnya adalah membuat user form ya. Jadi kita akan buat rumusnya sama dengan if C20 itu kalau misalkan munculnya jual, maka menjual sanda. Selain jual, itu artinya menggadaikan. Kita akan coba kalau kita jual menjadi gadai, nggak menggadaikan kan. Coba kalau kita ganti lagi jual, menjual sanda kayak gitu. Ya, selesai ya. Nah, untuk fungsi terbilang itu menggunakan fitur modul. Nah, untuk mengaktifkan fitur modul, kita save dulu dokumen untuk sementara di sini menjadi save macro enable seperti ini. Setelah misalkan udah di save, silahkan kopikan rumusnya atau rumus modulnya, sudah saya siapkan di deskripsi. Terus kita akan masuk ke bagian menu. Di bagian menu developer di sini silahkan klik kanan di bagian left bar, kemudian insert modul. Nah, kemudian pastekan di bagian insert modulnya. Setelah dibuka insert modulnya dan save, tutup VBA-nya, kemudian kita langsung tulis rumusnya di sini di bawah di angka terbilang sama dengan angka, huruf, pilih sel yang akan kita konversi angkanya menjadi kalimat. Nah, kayak gini contohnya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke bagian tahap selanjutnya, yaitu tahap finishing. Di sini tahap finishing kita akan gunakan satu rumus, yaitu rumus hyperlink ya. Cukup sama dengan pilih database, terus pilih sesuai dengan listnya yang dibutuhkan. Setelah itu rapihkan kalau sudah di hyperlinkkan. Lanjut ya, batas tanah. Oh ya, batas tanah belum ya, masukin lagi batas tanah. Contoh aja ya, dekat pom bensin, terus sebelah sungai inilah kayak gitu, di pinggir Indomaret, sebelah rumah admin kayak gitu. Kita masukkan yang kurang di pihak kedua tadi siapa, Dina, dan pihak pertama admin. Kemudian saksi yang pertama siapa sampai saksi yang ketiga.
Nah, setelah selesai kita akan lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus concatenate. Bacanya kayak gitu kali ya? Yang tahu komen tulis di bawah. Bacanya kayak gimana yang benar. Nah, di bagian di sini kita akan gunakan rumus. Sebelum masuk ke bagian deskripsi, kita akan masukkan rumus concatenate di yang paling pendek dulu, yaitu di tempat, tanggal, dan waktu tahunnya. Kapan surat ini dibuat? Nah, hasilnya akan seperti ini. Mudah kan? Nah, coba kalau kita ganti ya. Kalau ganti bulan ya, misalkan bulan Maret. Nah, berubah juga otomatis. Jadi terlihat lebih rapih kayak gitu. Setelah selesai udah rapi tulisannya, silahkan buka page layout dan kita kunci kalimat yang akan kita print di sini biar terlihat lebih rapi ketika print outnya selesai. Ini penulisan yang baik ya. Nah, kita cek print dan hasilnya akan seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat user formnya, adalah contohnya seperti ini. Sebenarnya jika yang nggak mau pakai user form sampai di sini udah selesai ya. Dengan kendalanya kita rada repot nulis di bagian database-nya. Apalagi kalau bukan kita yang membuat file ini. Misal kalau kita kasih file ini ke orang, terus orang itu nggak tahu sama sekali, taunya cuma ngetik. Nah, itu akan bingung dan bahkan mungkin banyak kesalahan. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Dan jika suka silahkan like, dan biar gak ketinggalan tutorial selanjutnya silahkan subscribe ya. Saya Febri dari Baskara Tutorial, izin undur diri, terima kasih dan selamat belajar.